pada sumber energi terbarukan, dan salah satunya adalah kendaraan-kendaraan yang minim polusi, dan kendaraan listrik tentu saja tanpa polusi. Jadi kita berharap dengan ada kegiatan ini lebih mendorong kesadaran, dan harapannya nanti semua aturan-aturan membuat kendaraan berbasis tenaga listrik. Gilbert bongkar Formula E, dana sudah keluar 1 triliun, KPK buta ya, aduh. Niat Gubernur Anies menggelar balap Formula E ini sejak awal memang menimbulkan banyak pertanyaan dari berbagai segi seperti jenis balapannya, anggarannya, dan persiapannya. Ahli otomotif mempertanyakan kenapa memilih Formula E yang tidak populer, bahkan tidak ada satupun pembalap dari Indonesia yang ikut berlaga. Jadi buat apa? Sementara Gubernur Anies berusaha menyamakan gelaran Formula E dengan Asian Games 18. Makin blunder dong. Asian Games itu sangat menarik perhatian rakyat se-Asia karena para atlet dari negara mereka masing-masing berlaga di sana. Ya pasti untunglah. Orang Indonesia juga berbondong-bondong menonton atlet pujaan mereka. Ini memicu penjualan souvenir dan kuliner. Belum lagi banyaknya hotel yang terisi. Ada pula jual beli hak penyiaran yang menguntungkan. Juga banyaknya sponsor yang mendukung. Formula E, mungkin hanya Anies dan Tuhan yang tahu. Ya, gelaran Formula E sendiri di negara lain seperti Kanada terbukti merugikan penyelenggaranya. Bahkan dalam 4 tahun terakhir tahun 2020, Formula E mengalami kerugian mencapai 1,9 triliun rupiah. Padahal pihak operator Formula E Operation FEO mendapatkan pemasukan dari promotor dan hak siar. Ya, ruginya karena pengeluaran yang jauh lebih besar. Tuh kan duit promotor dan hak siar larinya ke FEO, bukan ke kota penyelenggara. Jadi Anies berharap dapat untung dari mana? Ayo. Lalu dalam persiapannya, pepohonan rindang di Monas pun menjadi korban. Ditebang hingga tak jelas pohon dikemanakan. Soal penebangan pohon-pohon Monas ini pun sempat menjadi polemik dan dituding menjadi penyebab banjir di kawasan Monas. Apakah Pemprov DKI Jakarta sudah melibatkan analisa dampak lingkungan ketika menebang pohon-pohon Monas itu? Entahlah. Dan sampailah ke soal anggaran, ini yang paling heboh, paling blunder dan tidak transparan hingga kini. Kita kembali dulu ke tahun 2019 pada bulan Agustus. Waktu itu Pemprov DKI Jakarta mengajukan anggaran buat formula dalam APBD perubahan 2019 dan APBD 2020. Dilansir Kompas ada 4 anggaran yang diajukan. Komitmen V tahun 2020 sebesar 360 miliar rupiah. Penambahan anggaran 934 miliar untuk penyelenggara. Dan asuransi Formula E 556,22 miliar. Ya, PT Jakarta Propertindo Jakpro BUMD sebagai penyelenggara juga mengajukan anggaran suntikan dana penyertaan modal daerah sebesar 305,2 miliar. Dana ini akan digunakan untuk pre-feasibility study, research and development, civil works, perbaikan jalan raya, dinding pagar, pembuatan trek dan jalur balap, layanan umum, keamanan, kebersihan toilet dan lainnya. Honor tim pelaksanaan lokal, safety risk material dan biaya tak terduga. Dan terakhir anggaran 600 juta buat sosialisasi dan pre-event Formula E. Totalnya 1,6 triliun rupiah. Yang kita semua tahu, Anies sudah menyetor komitmen V 360 miliar rupiah untuk pelaksanaan Formula E tahun 2020 dan 200 miliar rupiah untuk tahun 2001. Dari sini saja sudah harus dipertanyakan, kalau sudah setor buat tahun 2020, kenapa harus setor lagi buat tahun 2021? Kalau harus setor lagi tahun 2021, kenapa yang buat tahun 2020 tidak dikembalikan dulu? Atau dibawa buat setoran tahun 2001, logikanya kan begitu. Selain itu, seperti diungkap oleh anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak, biaya yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta buat Formula E sebenarnya sudah mencapai 1 triliun rupiah. Selain komitmen fee, ada pula biaya langsung tidak langsung lainnya. Di luar itu masih keluar dana terukur tangible, berupa dana langsung direct cost dan tidak langsung indirect cost.
dan tak terukur atau injectable, biasanya misalnya tenaga kerja. Waktu kehilangan fokus buat hal lainnya, demikian kata Gilbert. Dana terukur tidak langsung, misalnya perubahan Monas yang menelan biaya hingga 143 miliar, sementara PMD yang telah diberikan Jakpro sebesar 305 miliar, ditambah 600 juta biaya sosialisasi oleh Pemprov DKI Jakarta juga tidak jelas juntrungnya. Biaya ini tidak jelas apakah sudah dikeluarkan dan digunakan atau batal. Lalu biaya untuk negosiasi awal di New York yang dilakukan oleh Gubernur Anies pada tahun 2019, demikian kata Gilbert. Lalu ada lagi biaya langsung berupa bank garansi 423 miliar rupiah tahun 2020. Biaya-biaya yang disebutkan Gilbert di atas selain buat komitmen fee, apa dan bagaimana tidak kita ketahui. Herannya untuk biaya sebesar ini tidak ada satupun mendapat pertanyaan dari KPK. Ditengok pun tidak. Misal pertanyaan saya soal komitmen fee tahun 2020 dan 2021 itu kan wajar dan logis. Sementara sekarang rakyat DKI Jakarta butuh duit buat melewati pandemi COVID. Jadi Anies ini gubernur buat rakyat apa buat diri sendiri sih? Dikutip dari Sibu.com dan artikel ini ditulis oleh Nina Nur. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata